Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tes figural atau sering disebut juga dengan tes spasial atau kadang-kadang juga disebut dengan logika gambar. Intinya ini adalah penalaran dengan menggunakan gambar. Di sini yang pertama ada soal. Di situ ditanya carilah cerminan. Nomor 1 ya, carilah cerminan. Angka di situ adalah pilihan jawabannya. 1, 2, 3, atau 4. Kalau cerminan berarti itu anggap kalau kita lagi ngaca. Yang benar-benar sama adalah ketika tanda panahnya menghadap ke sini, berarti yang seperti cermin adalah nomor 2, panahnya sama ya, dan nomor 4. Lihat, tengahnya ini adalah hitam. Yang kedua adalah hitam, yang ketiga 4. Berarti udah ketahuan kalau jawabannya adalah nomor 2. Kita cek ya, jawabannya adalah gambar 2. Kalau cermin kita harus lihatnya itu harus sama persis seperti gambar yang disediakan. Soal nomor 2. Nah, di dalam tes spasial, logika gambar maupun penalaran gambar itu biasanya tidak ada perintah atau tidak ada bacaan khusus harus mengerjakan seperti apa sih gambar tersebut, harus diapakan. Ini adalah mengukur logika kalian dalam gambar. Gimana cara kalian menyelesaikan itu masing-masing orang biasanya berbeda. Kalau ini yang pertama ada yang mengerjakan secara mendatar, atau ini dari yang pertama mendatar seperti ini, ada yang mengerjakan ke bawah atau horizontal. Terserah kalian baiknya itu seperti apa. Kalau saya di sini biasanya saya coba mendatar terlebih dahulu. Di yang pertama yang ini itu adalah bulat, yang kedua adalah jejar genjang, yang ketiga adalah persegi. Yang ini yang merah. Ini disebut persegi. Berarti barisan selanjutnya itu adalah pengulangan. Yang kedua ini adalah jajar genjang. Setelah jajar genjang ada persegi. Setelah ada persegi ada lingkaran. Gambaran ketiga, gambar baris ketiga yang ini persegi, lingkaran, berarti gambar selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang ada di A, ada di C, dan ada di D. Yang jelas B itu bukan jawabannya. Dari poin pertama, kita lihat pertama garisnya hanya 1, garis yang pemotongnya 1, barisan kedua garis pemotongnya adalah 2, barisan ketiga garis pemotongnya ada 3. Berarti kita bisa lihat jawaban garis yang motongnya ada 3 itu hanya ada di C. Yang ini jadi jawabannya C. Penjelasannya seperti itu. Dia baris memiliki 3 bangun datar, lingkaran, belah ketupat, dan persegi. Tiap bangun datar ada garis banyak nomor barisnya. Baris ketiga itu adalah belah ketupatnya dengan garis 3, jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, di sini lagi-lagi tidak ada perintah, tapi kita harus nalar. Ini adalah contoh gambar untuk menentukan susunan pola yang harusnya jadi bagian dari pola yang disediakan. Nah, pola yang disediakan adalah yang ini. Nih, pola yang disediakan adalah yang ini. Pola ini, lingkaran kecil ada 2, dan persegi panjang ada 1 di tengah. Itu biasanya bisa jadi apa? Kita lihat persegi panjangnya itu sama. Panjang dan lebarnya sama. Sedangkan yang A, itu yang atasnya lebih kecil, yang bawahnya lebar. Berarti ini tidak memenuhi syarat. A salah. Lihat B. B dia di tengahnya agak melengkung, tidak memenuhi syarat. Lihat C. C iya panjang. Tapi apakah benar C?
atau D. C sama D ini mirip gitu. Tapi lihat, bulatannya itu ada di sebelah sini, kiri dan kanan, yang menyatakan bahwa persegi panjang ini jadinya pendek, jadinya cuma sebaris ini. Kalau dilingkarin, gambar D itu lebih memungkinkan daripada gambar C. Nah, jadi tabung yang di sisi samping persegi, panjang yang menjadi keliling alas dari tabung, kayak gitu. Jadi jawabannya D. Soal nomor 4. Di sini ada garis, tidak ada pengantar tapi ada beberapa garis. Nah, tidak dijelaskan maunya apa, tapi kamu harus teliti apa sih kesamaan atau perbedaan garis ini. Apakah ada dari A, B, C, D yang berbeda atau ada yang semuanya sama. Kita lihat, kalau dari bentuknya, bentuk bangun ruang ini itu bentuknya beda-beda. Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi. Berarti bukan itu yang dimau. Kita lihat tengah-tengahnya, ada garis. Garisnya ada mendatar, ada horizontal, dan juga ada diagonal. Nah, tapi lihat jumlah garisnya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, dalam B lingkaran, itu juga barisnya ada 4. Garisnya ada 4. Yang C juga ada 4, meskipun yang ujungnya sedikit ya, yang jelas ini 4. Sedangkan yang D ini hanya 3 garis. Berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa? Dikarenakan 3 garis tebal sedangkan yang lainnya adalah 4. Jadi jawabannya D. Udah, soal selanjutnya. Tentukan gambar yang identik dengan gambar di samping. Kalau gambar identik berarti gambar yang sama. Kita tentukan ini adalah bentuk bangun ruang. Atasnya yang mirip segitiga, itu di bawahnya adalah persegi, pas di bawahnya. Jadi kita lihat kesamaan 1. Perseginya putih ya. Kalau yang A salah karena perseginya hitam. Kalau yang B perseginya putih. C salah karena perseginya hitam. D perseginya putih, berarti benar. Atau E perseginya putih. Jadi kemungkinan benar adalah antara B, D, E. Kita lihat apalagi petunjuknya. Ini persegi panjang yang hitam di dalam itu berada di sebelah kanan dari persegi putih. Nih, sebelah kanan kan? Berarti persegi putih kan ini. Apakah B hitamnya ada di sebelah kanan? Jawabannya iya. Kalau yang D dengan E, hitamnya ada di sebelah kiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, di sini ada soal, ada beberapa gambar di sini dan dijelaskan maunya apa. Ini adalah gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, ini gambar 4, dan ini adalah gambar 5. Bentuknya sama, yang membedakan adalah lingkaran kecil di dalam kotak. Ketika gambar 1, lingkarannya ada 1. Gambarnya 2, lingkarannya ada 2. Gambar ketiga, lingkarannya ada 3. Gambar keempat, lingkarannya ada 4. Gambar kelima, lingkarannya ada 2. Tapi apa sih bedanya? Berarti kita langsung lanjutin ya. Lanjutin selanjutnya. Kalau tadi ini 2, berarti ini kan ditambah 1 semua. Lingkaran yang diminta adalah jumlahnya 3. Nah, kalau ada di sisi kanan atas, berarti dia di sisi kanan bawah. Lanjutnya, apakah D atau C? Kita lihat samanya. Di gambar 5 ini,
Kalau diperhatiin, di antara 2, 0 itu ada garis. Makanya jawaban D itu lebih tepat daripada C. Karena C tidak ada garis di antara lingkaran, kalau D ada. Jadi pilihan jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, tentukan jaring-jaring yang sesuai dengan kubus di samping. Ini tuh terserah kalian bisanya seperti apa. Kalau misalnya sulit atau susah, gunakan kertas dan lipat kertas seperti gambar, kayak gitu. Nah, di sini kita disuruh tentukan jaringan kubus mana yang gambarin ini. Lihat nih, tanda H itu selalu di samping kanannya atau di bawahnya, selalu segitiga. Ya, bisa nggak? Kalau ini, kalau si A bisa, kayak gitu. B bisa jadi. Intinya kalau segitiga bisa. Kita buat, kita cari kebersamaan lainnya yang mirip. Ini nih, persegi hitam dan persegi putih. Persegi hitam, persegi putih ini adalah panah yang ngadepnya ke mereka. Kalau A, harusnya persegi yang putih itu hitam, yang hitam ini putih. Jadi salah yang A. Bukan A jawabannya. Kalau yang B, sama aja. Persegi yang hitam harusnya yang di atas. Berarti B salah. C, apakah sama? Kita simpan. Nih H. H yang di atas. Ininya hitamnya di bawah di atas sebelah kanan dan di bawah sebelah kiri. Udah. Sedangkan panah kalau dilipat dia akan ke bawah berbentuk seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, tentukan komponen-komponen yang membentuk gambar di samping. Maksudnya ketika gambar itu dipecah, gambar yang ini itu dipecah, hasilnya adalah bentuk gambar seperti apa. Kalau yang A 3 segitiga bisa dijadiin satu, jadi ini bisa ya. Satunya begini nih, satunya lagi setengah-setengah gitu. Kalau B, bisakah mendatar dan kotak itu menjadi ini bangun ketupat? Nggak bisa karena ada kotak. Yang C juga gitu, D gitu, E juga gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Tentukan gambar yang tidak identik dengan gambar di samping. Tidak identik, maksudnya dari tidak identik adalah tidak sama. Kita lihat nih, yang paling dekat hitam dengan hitam, dia bergandengan. Di A itu benar, di B ini benar, di C benar, di D nggak benar karena hitamnya yang ini ngadep ke sana. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang tidak identik adalah yang D. Nah, soal selanjutnya, tentukan gambar yang identik dengan gambar di samping. Gambar yang paling mirip dengan gambar di samping atau di atas adalah, di sini kan harusnya ada persegi panjang. Di atas persegi panjang sebelah kanan ada garis kotak putih dan sebelah kiri kotak merah. Jadi yang mirip, yang benar itu adalah yang C. Ini adalah gambaran atau maket, bukan maket, ini adalah gambaran awal kayak gitu. Tentukan gambar yang tidak tepat untuk melengkapi gambar berikut.
barisan ketiga itu tidak ada lingkaran. Berarti barisan ketiga adalah lingkaran dan lingkaran. Lingkaran dengan lingkaran itu ada di mana? Ada di A dan ada di B. Kalau belah ketupatnya udah 2, segitiganya 1, berarti yang belum adalah apa? Persegi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Selanjutnya, sini ada gambar, kalian disuruh tentuin. Selanjutnya itu apa? Kalau dari gambarnya kelihatannya adalah suruh nentuin selanjutnya itu apa. Yang pertama itu ada lingkaran, yang kedua kotak, yang ketiga tambah meskipun lawan arah, yang keempat adalah kotak, keempat adalah segitiga, dan kelima adalah bulat lagi. Kalau bulat apa? Kotak. Jadi jawabannya yang A. Tentukan gambar yang berbeda. Yang mana kira-kira? Tentukan gambar yang sesuai dengan berikut. Seperti gambar 1 terhadap 2 dan gambar 2 terhadap titik-titik. Kita lihat nih, segitiga 3 terkorek ini, dia ngikut ke kanan. Berarti 3 pentakorek yang awal itu juga ikut ke kiri. Jadi seperti cermin. Kalau cermin, gambaran yang tepat itu adalah yang C. Yang dari sisi kanan itu harus pindah ke atas. Ini secara de facto dan jujur. Secara gambarnya, jadi dia harus ngikut ke sini. Udah segitiga ini, bundaran 3 ini. Jadi jawaban yang tepat itu yang mana? Bundaran 3 yang di atas itu hanya C dan E. Nah, yang mirip dengan ini adalah yang C, ya. Sudah selesai, karena yang ini. Lingkaran yang putih ini harusnya berpindah ruas ke kanan. Yang benar adalah yang C, sedangkan yang E dia hitam. Harusnya dia putih. Jadi pilihlah C. Tentukan gambar selanjutnya dari pola berikut. Tahu ya, kalau pertama adalah jumlah kotaknya 0, kedua 2, ketiga 3, kedua 1, ketiga 2, dan keempat ada 3. Selanjutnya kotak tersebut ada 4. Iya, jadi jawabannya yang A. Soalnya yang lain nggak sampai 4. Soal selanjutnya nggak ditanya, ada pertanyaan di ujung. Ini adalah kartu yang jumlahnya adalah 6 maksimal. Jadi atas ini kesamaannya apa sih? Ini 5, ini 2, 5 tambah 2 adalah 7. 4 ditambah 3 adalah 7. 1 ditambah 6, 7. 2 tambah 5, 1 ditambah 6, maaf, adalah jumlahnya 7. Jadi 2 ditambah 5 adalah 7, 3 ditambah 4 adalah 7, 6 ditambah 1, 7. Jadi udah jelas polanya pertama adalah jumlahnya ada 7. Masalahnya pilihan gandanya sama jumlahnya ada 7. Jadi kita lihat kesamaan yang lain. Yang atas. Yang atas pertama titik-titiknya ada 5. Kedua ada 4.
ketiga ada 1. Berarti 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. 1 ditambah 2 yang ini ya, 2 lingkaran ini langsung jadi 3. 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang kalau 6 dikurang 3, jawabannya 3. 3 yang di atas itu hanya di C, jadi jawabannya C. Tentukan gambar yang tidak terdapat di grup 1. Kita harus nyamain terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, yang nggak ada seperti di gambar persis itu adalah yang B. Lengkapi angka yang hilang. Gimana cara ngelengkapinnya? Aduh, pusing. Tapi tenang, nggak usah pusing. Kita lihat kesamaan. Kesamaan paling gampang adalah 99 tanda tanya 99. Berarti tanda tanya ini secara diagonal jumlahnya adalah 9. Nah, gimana yang lain itu ngikut? Udah nih ketemu 9. Yang 9 hanya di B. Apakah jawabannya B? Kita lihat. Kalau ini 9, 7, 10. Nih. Dia barisnya gini. Harusnya kalau misalnya ini dia adalah 12. Ini 11. Lagi 8. Dan ini adalah 11. Jadi 11, 11, 11. Jadi dia tuh setiap satu baris harus sama. Nih 7 sama dari awal sampai akhir. 9 sama. Ini juga harus sama. 11, 11, 11. Jadi 9, 12, 11, 8. Jawabannya yang B. Selanjutnya. Aduh, kok itu. Tentukan gambar untuk melengkapi susunan berikut. Pertama, ada garis di tengah. Kedua, diagonal ke atas sisi kanan. Garis di tengah secara vertikal dan diagonal di sisi kiri. Diagonal sisi kiri. Yang kedua juga gitu. Tanda ke bawah ada, tanda ini mendatar ada, dan tanda panah ada. Yang ketiga hanya ada ini. Miring ke kiri dan lurus. Yang nggak ada adalah miring ke kanan dan vertikal. Berarti ada yang miring ke kanan sama vertikal, cuma ada di D. Ini miring ke kanan, ini vertikal. Jadi pilihlah jawaban yang D. Selanjutnya, tentukan gambar